Inilah Pilar-Pilar Retak seri 3. Minan, kalau dia itu benar-benar pemuda yang baik. Bagaimana jika suatu saat kita ke rumah Om Kesworo? Apakah kamu setuju? Aduh, Mbak Yu ini bagaimana? Bukankah Romo kita memberi peringatan pada kita agar bisa menjaga jarak pergaulan kita dengan seorang laki-laki? Romo memang keterlaluan sekali. Beliau tidak bisa merasakan gejolak jiwa seorang gadis seperti kita. Coba bayangkan, kadang-kadang aku menjadi malu dengan teman-temanku. Mereka mengatakan aku gadis yang ketinggalan zaman lah, ketinggalan pergaulan lah, dan lain sebagainya. Mbak Yu, jangan seperti itu. Bukankah yang menjadi tujuan Romo ini memang baik bagi kita? Kalau Romo tidak membatasi cara pergaulan kita, mungkin kita sudah terjebak ke dalam hal-hal yang negatif. Tapi syukurlah, sampai saat ini kita masih bisa membentengi diri dari hal itu. Nah, semua ini kan berkat arahan dari Romo. Sekarwangi, kenapa kamu malah menasihatiku semacam itu? Dimintai pendapat? Justru menjadikan aku tambah bingung. Sudahlah, kalau begitu, masuk saja ke kamar sana. Kamu memang tidak pernah membantu kesulitan-kesulitan yang kakak hadapi. Kemarin juga seperti itu. Sekarang pun tidak berbeda. Bukan maksud saya untuk menasihati Mbak Yu Nareswari. Sungguh, saya hanya mengingatkan saja bahwa apa yang kita terima selama ini dari Romo memang harus kita laksanakan. Apa ada orang tua yang mau menyengsarakan anaknya sendiri? Kan mustahil hal itu terjadi. Iya, aku ngerti. Tapi aku hanya minta pendapat kamu. Bagaimana kalau besok kita datang ke rumah Om Kesworo? Hanya itu saja. Kalaupun kamu nggak mau, juga tidak apa-apa. Aku bisa datang sendiri. Kamu jangan nekat seperti itu, Mbak Yu. Apa jadinya kalau nanti Romo tahu hal ini? Saya yakin, jika Mbak Yu Nareswari datang ke rumah seorang laki-laki tanpa sepengetahuan Romo, pasti Mbak Yu akan terkena hukuman keras dari beliau. Sudahlah. Aku jadi bosan dengan kata-katamu itu. Tidak membantu, malah selalu memojokkanku dengan ancaman-ancaman dari Romo. Ayo, pergi sana. Baiklah, saya akan pergi. Tapi kalau terjadi apa-apa dengan Mbak Yu, aku tidak mau tahu. Kita berkumpul semacam ini, rasanya hati ibu ini sangat bahagia sekali. Betapa tidak? Kalian sebagai anak-anak Raden Joyoningrat selama ini tidak pernah membuat orang tua menjadi susah. Memang apa yang telah diutarakan ibumu itu sama apa yang saat ini berada di benakku. Kalianlah yang harus bisa menjaga diri kalian masing-masing. Aku memang pernah kalian kecewakan, tapi semua itu anggap saja tidak pernah terjadi. Aku memaklumi hal itu. Terima kasih, Romo. Saya akan selalu menuruti apa yang Romo dan Ibu nasihatkan pada saya. Begitu juga dengan saya, Romo. Dan Ibu pun tidak usah khawatir pada Pangesti. Saya bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, Ibu. Aku lihat Nareswari begitu murung. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu. Nareswari tidak merasa murung. Tapi melihat dari sikapmu dan cara makan kamu yang seperti itu,
Mungkin kita jadi curiga dengan keadaanmu saat ini, Nareswari. Betul, Romo. Sungguh, saya tidak apa-apa. Katakan saja Mbak Yu. Jika Mbak Yu memang mempunyai kesulitan, saya yakin Romo dan Ibu pasti akan membantu kita. Iya kan, Bu? Tentu saja, Sekarwangi. Ibu akan selalu membantu kalian. Jika di antara kalian ada yang menemui kesulitan, baik dalam hal belajar ataupun masalah-masalah yang mungkin bersifat pribadi. Jeng Sekarwangi ini bisanya cuma menuduh saja, tapi tidak bisa melihat dengan perasaannya. Perasaan? Apa yang Mbak Yu Nareswari maksudkan? Sudahlah. Cepat makan kalian. Nanti keburu terlambat. Sudah jam 6 ini. Kalian harus berangkat menuntut ilmu. Dan setelah usai nanti kalian pun harus datang di rumah tepat pada waktunya. Wah, jika Kang Mas sudah seperti ini, rasanya menjadi lupa segalanya. Ya, memang beginilah. Jika aku mendengarkan gending-gending Jawa seperti ini, rasa kepenatan akan menjadi sirna. Sebab gending Jawa itu kalau kita resapi benar-benar, memang akan menimbulkan suatu ketenangan pada hati dan jiwa kita, Diajeng. Iya, sepertinya keluarga kita ini, meskipun berada di kota, namun tetap saja terkesan seperti keluarga di zaman yang silam, Kang Ya. Mas. Itulah yang aku inginkan. Kita memang harus bisa mempertahankan budaya adat istiadat nenek moyang. Apa salahnya jika kita melakukannya? Tapi apakah Kang Mas tidak merasa tersinggung jika ada yang mengatakan kalau Kang Mas ini tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan kehidupan di zaman modern ini? Apa hal itu hanya dianggap saja sebagai angin yang berlalu dari kita, Kang Mas? Ya, memang harus begitu, Diajeng. Selama mereka tidak menyinggung akan keberadaan kita ini, saya kira semua itu kita anggap saja angin lalu. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Mereka sudah semakin dewasa. Dan saya kira jika mereka ditekan terus-menerus dengan aturan-aturan yang sangat ketat, saya khawatir, Kang Mas, mereka justru akan merasa tertekan dengan semuanya itu. Maksud Diajeng mengenai kekangan dari aku yang terkesan memingit itu. Benar, Kang Mas. Saya kira hal itu tidak menjadi masalah bagi kita. Lagi pula kalau mereka tidak ditanamkan jiwa disiplin sejak dini, aku khawatir mereka nanti akan menjadi manusia-manusia yang akan merugikan orang tuanya. Lebih-lebih lagi bagi lingkungan sekitarnya. Dan hal itulah yang aku khawatirkan, Diajeng. Ya, mudah-mudahan saja mereka kelak akan menjadi manusia-manusia yang berguna bagi orang tuanya. Dan tentunya pada masyarakat sekitarnya, Kang Mas. Mudah-mudahan saja begitu, Diajeng. Ibu merasa curiga padaku? Padahal jauh-jauh sebelumnya, beliau tidak pernah merasa curiga seperti itu. Tapi beberapa hari belakangan ini, aku selalu dikejutkan dengan pertanyaan-pertanyaan Romo ataupun Ibu yang membuatku jadi cemas. Makanya, aku kan sudah bilang,
Jika terjadi apa-apa, mestinya Mbak Yu harus secepatnya memberitahukan pada beliau, sehingga Mbak Yu sendiri tidak akan pernah merasa was-was dengan apa yang akan Mbak Yu lakukan. Tapi jika hal itu saya utarakan pada Mbak Yu, Mbak Yu malah menuduh saya yang bukan-bukan. Tetapi persoalannya bukan masalah mengutarakan atau tidaknya pada beliau. Aku jadi sungkan dan merasa bersalah saja jika aku mengutarakannya. Hal ini hanya akan dianggapnya saja sebagai satu penyelewengan pada beliau. Bagaimanapun juga, kita mesti berterima kasih pada beliau berdua. Sebab jika kita melihat teman-teman kita yang lain, mereka rata-rata tingkat ekonominya di bawah kita. Untuk itulah, kita harus menuruti apa yang beliau nasihatkan pada kita. Kita pun tidak boleh membantahnya. Sebab Mbak Yu Nareswari tahu sendiri kan, jika Romo marah pada kita. Ya, aku tahu itu. Jika Romo marah, semua tidak ada yang berani menemuinya. Termasuk ibu sendiri. Memang begitulah sifat ibu. Beliau selalu lemah lembut dan wibawa, mengalah dan menerima apa adanya. Ibu pun tidak pernah merasa kecewa dengan tidak mempunyai seorang anak laki-laki. Apa? Anak laki-laki? Iya, memangnya kenapa? Kok Mbak Yu jadi terkejut seperti itu? Ada apa Mbak Yu? Tidak apa-apa. Mungkin aku hanya heran saja. Kenapa selama ini aku tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu? Jika sehabis kuliah nanti, kau kuajak ke rumah Om Kesworo. Mbak Yu Nareswari berangkat sendiri saja. Sore nanti saya harus membantu Pak Markum menyelesaikan pekerjaan yang kemarin belum selesai. Kenapa pakai dibantu segala? Bukankah dia itu pembantu kita? Saya kira tidak usah kita membantunya. Biarkan saja Pak Markum yang menyelesaikan pekerjaan itu. Toh jika kau tidak membantunya, Romo tidak akan marah pada kamu. Sudahlah, biarkan saja dia bekerja sendiri. Kalau kamu membantunya nanti, jadi kebiasaan. Bukan begitu maksud saya. Saya hanya ingin meringankan beban Pak Markum saja. Lebih dari itu tidak ada. Lagian, tidak tiap hari kan saya membantunya. Jadi kamu tetap menolak ajakanku? Bukankah Mbak Yu Nareswari tahu dan mendengar sendiri dari Romo, agar kita tepat sampai di rumah? Aku tidak mau beliau akan menjadi marah pada kita. Ya, Romo menyuruh kita agar sampai di rumah tepat seperti waktu biasanya. Untuk itulah, lain kali saja kita ke rumah Om Kisworo. Hari Minggu kan bisa. Sepertinya Ndoro memanggil saya. Ada apa Ndoro? Apakah saya disuruh memijit badan Ndoro Kakung seperti kemarin itu? Ya, begitulah Markun. Tapi kali ini yang dipijit bukan badan, melainkan kepalaku ini. Apa Ndoro? Saya disuruh memijit kepala Ndoro Kakung. Apakah saya nanti tidak kualat Ndoro? Kepala kok dipegang-pegang. Mungkin Ndoro hanya berkelakar saja atau membuat lelucon saja. Aku tidak berbohong, Markun. Ayo, lakukan. Tidak usah sungkan-sungkan sama aku. Cepat laksanakan. Markun. Dalem Ndoro. Kenapa malah ndelongop? Ayo laksanakan, Markun. Jadi Ndoro Kakung sungguh-sungguh ini tidak berbohong pada saya. Benar, aku tidak berbohong. Ayo. Yang dipijit bagian mana Ndoro? Ya, bagian belakang dulu. Nah, ya, itu. Ya. Wah, enak Ndoro. ya, pijitanmu kali ini terasa enak.
Tidak seperti kemarin. Habis kamu pijit badan ini malah rasanya sakit semua. Oh ya, tolong. Ada apa, Ndoro? Itu dibesarkan volumenya. Oh, maksud Ndoro suara tape itu? Iya. Kamu kira yang dibesarkan apa kalau bukan volume tape itu? Biar begitu saja, Ndoro. Kenapa? Nanti kalau semakin kenceng suaranya, saya bisa budek lagi. Biasanya saya alergi dengan suara-suara yang kenceng-kenceng begitu kok, Ndoro. Bukankah kemarin saya juga mengalami hal itu ketika saya membersihkan kamar Denareswari itu? Loh, kenapa? Ada apa di kamar Nareswari? Ini, Ndoro. Waktu saya membersihkan kamar Denareswari, tiba-tiba dia membunyikan tape kenceng sekali, sehingga mendadak saja telinga saya langsung berdesing, dan sepertinya saya sudah tidak bisa mendengarkan suara yang di sekitar saya lagi, Ndoro. Makanya sudah berkali-kali aku memperingatkanmu agar cepat pergi ke dokter THT. Tapi kamu malah menolak. Ya begitu akibatnya. Ndoro, ada apa? kok ketiga putri Ndoro itu kelihatannya mempunyai watak yang berbeda-beda ya? Kalau Den Pangesti itu orangnya selalu menuruti apa yang dikehendaki Ndoro. Ya, dia selalu mengalah dan serba apa adanya. Tapi kalau Den Nareswari itu kok lain ya? lainnya gimana? Den Nareswari sangat berlawanan sekali dengan sifat Pangesti. Ia kalau bicara ceplas-ceplos, dan jika berbuat sesuatu tidak pernah memikirkan akibatnya. Dengan sikap Nareswari yang kadang-kadang menjadi dengan sikap Nareswari itu, ya saya sangat menyesalkan dengan semuanya itu, Ndoro. Loh, Kon, Dalam tanganku ada ini apa? kok keju-keju sini. Di sini yang dipijet sini. Oh, Iya, nggih. Nah, makanya Ndoro kalau kerja itu ya jangan ngoyo. Ya, agak keras lagi, Markum. Nggih. Saya juga tukang pijit kok. Oh iya, Markum. Ada apa lagi? Kalau sikap Sekarwangi itu bagaimana? Wah, kalau sikap Den Sekarwangi itu saya kira tidak jauh berbeda dengan Nareswari. Hanya saja pembawaan Den Sekarwangi seperti Ndoro Putri. Markum, kamu ini bisa-bisa saja. Ternyata meskipun kamu cuma pembantu, tapi kamu bisa memilah-milahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Lawang saya yang ngomong tiap hari kok, Ndoro. Iya. Tapi itu semua saya kira tidak akan lepas dari pengawasan dariku. Semua anakku memang aku arahkan agar memiliki sifat yang baik. Tapi kalau di antara mereka ada yang tidak bisa diharapkan, ya apa boleh buat. Ini memang sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk memberi jalan yang benar. Coba kamu lihat siapa yang datang itu. Sepertinya kau bukan suara mobil Nareswari. Sendiko, Ndoro. Selamat siang, Pak. Loh, ini Pak Kisworo ya? Benar, Pak Markum.
Panggil saja saya ini Kisworo. Tidak usah pakai Pak seperti itu. Oh, saya kan harus menghormati seseorang yang lebih tinggi dari saya. Oh iya, apakah Pak Joyo ada? Ada. Monggo silakan masuk. Oh iya, terima kasih. Oh, mari silakan Nak Kisworo. Terima kasih Pak. Wah, sepertinya ada sesuatu yang sangat penting sekali, sehingga Nak Kisworo siang-siang begini berkunjung ke rumah Bapak. Iya, memang begitulah Pak. Apa-apa? Saya memang sangat membutuhkan bantuan dari Pak Joyo. Oh, apa yang bisa saya bantu Nak Kisworo? Begini Pak Joyo. Perusahaan yang saya kelola saat ini membutuhkan manajer marketing. Nah, untuk itu kebetulan yang kami butuhkan itu tenaga seorang perempuan. Jadi kami mempunyai pandangan terhadap anak Bapak. Oh, begitu Nak Kisworo. Iya Bapak. Tapi, kalau untuk masalah seperti ini, apa mereka sanggup melakukan? Lagi pula anak saya kan masih menyelesaikan kuliahnya Nak Kisworo. Jadi ya seperti itulah, kalau mereka harus meninggalkan kuliahnya kan sayang sekali. Benar begitu kan Nak Kisworo? Iya, memang sayang sekali Pak. Kalau mereka harus meninggalkan kuliahnya. Oh iya Pak, nun sewu, lalu tinggal berapa semester lagi Pak? Ya kalau Nareswari, anak saya yang sulung itu hanya tinggal 1 semester lagi. Dan adiknya masih kurang 3 semester itu. Ya. Kalau boleh tahu jurusan yang diambil apa Pak? Sebenarnya apa yang Nak Kisworo tawarkan ini tidak sesuai dengan situasi yang ada loh Nak. Maksud Bapak? Begini Nak Kisworo, sebenarnya jurusan yang diambil kedua putri saya itu jurusan sastra. Jadi kan janggal kalau mereka harus bergelut dengan bidang yang dia sendiri tidak tahu. Nanti malah jadi kacau. Ya, tidak menjadi soal Pak. Hanya saja sayang sekali jika mereka tidak berhasil dalam menentukan masa depannya. Nah, untuk itulah Nak Kisworo, saya itu selalu wanti-wanti kepada mereka agar mempersiapkan segala sesuatunya sejak dini. Mereka pun harus terbiasa dengan kesulitan-kesulitan, sehingga jika suatu saat nanti mereka menghadapi suatu yang sulit, mereka tidak akan merasa kaget lagi. Maka dari itu saya selalu memberi peringatan kepada mereka agar bisa membawa diri. Nah, Ya. begini Nak Kisworo, sebaiknya Nak Kisworo mencari yang lain saja. Toh masih banyak yang lainnya. Saya kira Anda tidak akan mengalami kesulitan dalam hal ini kan? Ya, sebenarnya kalau bisa, pekerjaan itu akan saya berikan untuk salah satu di antara putri Bapak. Ya, barangkali bisa Nareswari ataupun Sekarwangi, Pak. Pangesti itu anak saya yang bungsu. Dia sebenarnya anak yang sangat rajin sekali. Lagi pula saat ini dia sangat senang dengan masalah perekonomian. Tapi apakah dia itu sanggup? Pangesti? Ya, Pangesti masih kecil sekali. Maksud saya, tentu ia belum siap untuk bekerja seperti itu. Padahal untuk menjadi seorang manajer marketing harus memiliki pendidikan dan jenjang keterampilan tersendiri kan? Ya, memang seharusnya begitu, Pak. Tapi
Baiklah Pak, tidak apa-apa. Biarkan saja nanti saya mencari orang yang lain. Begitu. Oh iya, Nak Kisworo. Iya Pak. Nak Kisworo ini sudah berusia kepala 3, kok belum tertarik juga untuk berumah tangga? Apakah memang mempunyai rencana untuk menikah di usia 40 tahun? Bapak ini bisa-bisa saja. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu Pak. Yang ada di benak saya saat sekarang ini adalah bagaimana untuk menjadi pengusaha yang sukses. Syukur Nak. Kang Mas, kelihatannya Nak Kisworo itu sangat memperhatikan sekali dengan keadaan kita saat ini ya. Padahal kemarin-kemarin dia tidak seperti itu loh. Tapi akhir-akhir ini dia begitu sangat perhatian sekali. Ya, terutama dengan keluarga kita. Terlebih lagi pada anak-anak kita, Nareswari dan Sekarwangi. Ya, itulah dia Jeng, yang membuatku juga jadi bingung. Siang tadi dia datang kemari menanyakan perihal Nareswari dan Sekarwangi. Untuk apa dia bertanya seperti itu? Apakah mungkin dia sudah memiliki suatu rasa tertentu pada anak-anak kita, Kang Mas? Atau mungkin hanya sekedar bertamu seperti biasanya? Ya, siang tadi dia menawarkan kepada anak-anak kita untuk bisa bekerja di perusahaannya, dia Jeng. Tapi ya jelas saja dia tidak bisa. Bukankah Nareswari dan Sekarwangi itu masih belum selesai kuliahnya? Oh, jadi dia bermaksud ingin mengajak bekerja dengan anak kita di perusahaannya, begitu? Memang maksud awalnya seperti itu. Tapi kemudian setelah dia mengetahui bahwa Nareswari dan Sekarwangi masih harus menyelesaikan kuliahnya, maka dia akan mencari yang lainnya. Padahal, Kang Mas, sebenarnya untuk mencari pekerjaan di zaman seperti sekarang ini kan sulit. Tapi sayang, kita menyia-nyiakannya. Sementara ratusan, bahkan ribuan orang masih terkatung-katung mencari pekerjaan. Kita yang sudah mendapatkannya di depan mata, menyia-nyiakan begitu saja. Sudahlah dia Jeng. Kita tidak usah menyesali anak-anak kita harus kita didik untuk dapat mandiri. Dalam bekerja tidak usah menggantungkan pada orang lain, dia Jeng. Hal itu hanya akan mendidik anak kita menjadi malas. Lagi pula dia belum siap untuk semuanya itu. Sudahlah. Kang Mas, atau mungkin Nak Kisworo mempunyai maksud-maksud tertentu pada anak kita. Ya, bisa juga terjadi hal itu. Tapi aku yakin bahwa Nak Kisworo itu adalah anak yang baik. Meskipun dengan aku dia tidak ada hubungan saudara sama sekali, tapi aku sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Anak itu sejak kecil memang sudah terbiasa dengan hal-hal yang sulit dan sengsara. Bukankah dia anak keturunan Trahongso Dimejo? Benar dia Jeng. Lalu kenapa dia sampai bisa hidup sengsara? Padahal kalau tidak salah, Trahongso Dimejo termasuk orang-orang yang serba lebih dalam hal materi. Tapi mengapa bisa seperti itu? Ya, itulah kehidupan. Terkadang kita berada di atas, namun kemudian kita pun juga harus siap berada di bawah. Namanya saja hidup. Kita harus bisa merasakan saat-saat yang bahagia dan saat-saat yang menyulitkan. Tapi Nak Kisworo itu memang ulet dalam menghadapi hidup. Terbukti dia bisa mendirikan perusahaan yang sangat besar itu. Padahal kalau kita lihat peninggalan warisan dari orang tuanya tidak seberapa. Kang Mas,
Ternyata warisan bukanlah sesuatu yang paling utama ya. Iya, iya. Aku harus mempercepat laju mobilku agar tidak terlambat menemui Nareswari dan Sekarwangi. Gadis itu memang sangat menarik perhatianku. Padahal selama ini aku tidak pernah merasa tertarik dengan seorang perempuan, sekalipun perempuan itu cantik sekali. Aku tidak pernah goyah. Akan tetapi lain sekali dengan keadaanku saat ini. Aku harus mendapatkan salah satu dari mereka. Orang tuanya sudah begitu baik terhadapku. Kini tinggal anaknya yang harus aku dekati. Waduh, mereka berdua sudah berada di halaman. Gila, aku harus cepat-cepat menemui mereka. Kalau tidak, ya... Kalau tidak salah, bukankah itu Om Kisworo? Apa? Om Kisworo? Iya. Masa dia berada di halaman kampus ini? Salah lihat kali kamu. Salah lihat. Saya kira tidak. Dia tadi benar-benar kelihatan berjalan di depan sana. Nah, anu kan, pada bingung semua kan? Nah, aku berada di belakang kalian. Om Kisworo ini bikin bingung saja. Tadi sebenarnya saya tidak percaya kalau Om berada di sini. Ternyata benar. Apa mungkin ada sesuatu yang sangat penting sehingga Om Kisworo datang menemui kami? Dikatakan penting, bisa juga, bisa, tapi bisa juga enggak. Ya terserah kalian saja yang mengatakannya. Loh, kok cuma kelakar saja yang ada? Apakah Om Kisworo tadi dari rumahku? Ya sebenarnya mau mampir, tapi saya pikir-pikir tidak enak perasaan kalau harus mampir setiap hari. Oh iya, bagaimana kalau hari ini kita makan bareng di restoran? Kalian berdua tidak keberatan kan? Sebaiknya Om Kisworo berdua saja bersama Mbak Yunareswari. Sekar bisa pulang sendiri kok. Oh, tidak begitu sekarang. Kalian berdua harus ikut aku. Kalau di antara kalian ada yang tidak ikut, ya lebih baik tidak usah saja. Ya. Ayo Sekar. Ayo. Tapi kita ikut bersama Om Kisworo. Lagi pula kita kan hari ini pulang lebih awal. Tidak ada salahnya jika kita menuruti ajakan Om Kisworo. Tapi janji tidak lama-lama ya. Ya, baiklah. Nanti kita tidak usah berlama-lama. Lagi pula sore nanti aku kan mesti ketemu sama orang tuamu. Ayo. Memangnya ada masalah yang serius dengan orang tua kami? Atau hanya main saja seperti biasanya, Om? Ada sedikit masalah dengan orang tuamu. Tapi masalah itu bukan masalah yang menyangkut seseorang, melainkan hanya masalah kecil saja. Sebenarnya apa cita-cita kalian setelah lulus nanti? Apa ingin menjadi seorang seniwati yang kondang? Atau mungkin menjadi pengusaha?
Sebenarnya aku memang menginginkan jadi seorang pengusaha. Oh, bagus. Tetapi cita-cita itu ditolak mentah-mentah oleh orang tuaku. Ya, apa boleh buat? Aku harus menuruti nasihat orang tuaku. Oh, jadi tidak salah dengar aku ini bahwa Nareswari berkeinginan menjadi seorang pengusaha. Benar. Memangnya lucu kalau aku berkeinginan seperti itu. Aku kira tidak ada salahnya jika aku memilih satu bidang yang aku senangi. Berarti selama ini jurusan yang kamu ambil ini hanya karena tekanan dari orang tua? Enggak juga. Iya toh? Tetapi mengingat orang tuaku yang seperti itu, apa boleh buat? Aku harus mewujudkan keinginan orang tuaku. Ya, baiklah. Lantas, kalau Sekarwangi, apakah kamu juga seperti kakakmu? Tidak begitu cocok dengan apa yang selama ini kamu kerjakan, kamu pelajari di bangku kuliah? Tidak juga. Saya hanya ingin menunjukkan dharma bakti saya pada orang tua. Hanya itu saja. Ya. Jalan yang kalian ambil itu ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Di satu pihak, kalian ingin menunjukkan baktimu pada orang tua, tapi di sisi lain, kalian menghendaki untuk bisa lepas dari tekanan orang tua. Ya toh? Tapi, ya bagaimanapun saya kira semua itu benar. Hanya saja, bagaimana cara kalian saat ini untuk bisa menggunakan masa mudanya? Saya kira jika kita bisa menentukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan, usaha dan doa, pasti kita akan menjadi menembat jalan yang terang untuk kita lewati. Sebenarnya kami juga merasa tertekan dengan keadaan sekarang ini. Maksudmu tertekan bagaimana? Selama ini kami memang diatur segala sesuatunya oleh orang tua. Ya. Terutama mengenai pergaulan kami. Rasanya terkadang timbul khayalan-khayalan yang terlepas dari kendali kehidupan. Jadi kamu ingin lepas dari kendali orang tuamu? Wah, hal itu hanya akan menyebabkan kalian mempersulit diri saja. Maksudku, kehidupanmu saat ini. Kesulitan yang bagaimana yang Om maksudkan? Begini, kalian belum pernah merasakan bagaimana susahnya orang cari makan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Saya pun merasa sangsi dengan alasanmu tadi. Jika kalian lepas dari orang tua, berarti kalian laksana burung yang tidak punya sangkar lagi. Nah, itu berarti kalian harus bisa mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Wah, kata-kata Om ini tidak jauh berbeda dengan nasihat-nasihat yang pernah saya terima dari orang tua saya. Kamu bergerak. Benar. Ya, untuk sementara waktu, kita harus banyak belajar mengenai hidup dan kehidupan ini sekarang. Ya. Sekarang begini, kita sudah makan, ya kan? Sudah cukup? Apa ada yang mau nambah? Sudah. Sudah, Om. Kalau sudah, sebaiknya kalian pulang dulu. Nanti kalau kelewat malam, orang tuamu kan bisa marah, ya? Ayo. Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan serial Sandiwara Radio Pilar-Pilar Retak, produksi Sanggar Sakuntala bersama PT Seger Waras Indonesia.